Pencarian korban tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa terus dilakukan tim SAR gabungan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Belasan orang masih belum ditemukan. Menikmati keindahan perbukitan dan lembah di kilometer 12 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Wisata alternatif bagi warga sekitar. Dikontrak 3 tahun dari JK Lezic kembali latih PSM Makassar. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi dan berita menarik lainnya untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lama Taha, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi. Tim SAR gabungan terus lakukan pencarian terhadap korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa terus dilakukan. Tim SAR gabungan menambah personil dan juga peralatan pencarian. Pencarian dilakukan menggunakan Marlin 877, KRI Hiu 634, KN SAR Kamajaya 104, KN SAR Pacitan 102, dan KN SAR Puntadewa 250. Pencarian juga dilakukan menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara, juga dilibatkan untuk memantau para korban melalui udara. Wilayah pencarian terus diperluas meski terkendala cuaca buruk seperti gelombang tinggi hingga angin kencang. Masing-masing sektor pencarian melakukan pencarian seluas 377 mil dan sementara itu KN SAR Kamajaya saat ini telah melaksanakan pencarian tadi malam dan saat ini menuju ke pelabuhan Benteng Selayar dan membawa 5 korban yang dievakuasi oleh nelayan kemarin. Dan rencana akan dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Kabupaten Selayar. Ada juga kendala-kendala hari ini masalah cuaca yang sangat ekstrim. Informasi dari Puntadewa dari Memere pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar, yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot. Masih soal tenggelamnya kapal Nurul Salsa di Selayar, tim SAR kembali menemukan 2 korban kapal Nurul Salsa yang selamat. Keduanya ditemukan selamat oleh nelayan. Alhamdulillah. Proses pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 penumpang kapal tersebut dalam kondisi selamat. Keduanya ditemukan oleh kapal nelayan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Usai ditemukan, keduanya langsung dievakuasi ke pulau terdekat sebelum diserahkan ke tim SAR untuk dibawa menuju Pelabuhan Benteng, Kepulauan Selayar. Dan setelah dievakuasi direncanakan akan dibawa ke Pelabuhan Benteng. Namun sampai saat ini masih dilakukan penanganan medis di atas KRI Marlin, sembari melakukan pemantauan di wilayah penemuan korban. Mudah-mudahan korban bisa ditemukan. Dan saat ini juga kelima korban yang tadi sudah dievakuasi oleh KN Kamajaya saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan khusus dari tim kesehatan. Dengan ditemukannya 2 orang korban ini, data sementara korban KM Nurul Salsa yang selamat sebanyak 50 orang. 1 orang meninggal dunia dan 18 orang masih dalam proses pencarian. Afriansyah Lahia, Kompas TV, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Sebelumnya, 5 penumpang KM Nurul Salsa juga ditemukan nelayan. Kelimanya terombang-ambing di tengah laut selama 4 hari. Ini adalah rekaman saat penumpang KM Nurul Salsa terombang-ambing di laut. Mereka ditemukan KM Sinar Matoangi 4 yang tengah melintas di perairan Pulau Selayar pada 18 Juli 2026 kemarin. 5 penumpang ini terombang-ambing setelah 4 hari usai KM Nurul Salsa tenggelam. Mereka ditemukan di sekitar perairan Pulau Matalang. Saat ini, kelima korban tersebut telah dijemput oleh pihak KN SAR Kamajaya dan selanjutnya akan dibawa ke Pelabuhan Kota Benteng untuk mendapatkan perawatan medis. Di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana, karena akan dilaksanakan atau akan dibawa ke Pelabuhan Benteng untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pendataan. Di mana kelima korban tersebut, 1 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan. Saudara, salah seorang korban selamat tenggelamnya KM Nurul Salsa bercerita dirinya sempat menolong beberapa korban yang merupakan perempuan usai kapal naas itu tenggelam. Muhammad Nawir, salah satu korban selamat kapal Nurul Salsa yang tenggelam, bercerita dirinya sempat menolong sejumlah penumpang lainnya sesaat setelah kapal tenggelam. Nawir hanya mampu menolong beberapa orang dan tak lagi bisa menolong yang lainnya lantaran kondisinya juga yang mulai kelelahan. Iya. Oke. Masih posisi aman. Masih posisi aman. Artinya posisinya waktu saya tinggalkan, posisi semua masih aman. Di atas gabus. Cuma 3 orang perempuan di bawah air. Semuanya itu perempuan di atas gabus semua. Ya, termasuk Minaura. Ya, termasuk Naura. Naura diserkan Naura Arena. Kujanjang di Facebook. Oh, jangan apa tanjakna di? Ini tadi di Facebook. Oh iya, betul. Orang ini mah tuh tolongin nih Naura Arena. Oh. Kata lapas saya waktu di gabusin ya awal-awalnya. Oh, tak lapas na real Wale, ko imbang ko panay di gabusin ya. Kudu. KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Kapal yang bertolak menuju Pelabuhan Benteng Selayar ini membawa 78 penumpang. Sebagian besar penumpang telah ditemukan, namun masih ada belasan lain yang nasibnya belum diketahui. Ini adalah rekaman video milik warga yang memperlihatkan KM Nurul Salsa Jampea usai bersandar di Pelabuhan Pulau Jampea, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal berpenumpang 78 orang ini tenggelam pada pukul 5 waktu setempat saat berada di sekitar 43 nautical mil dari Pelabuhan Benteng, pelabuhan yang jadi tujuan pelayaran. Usai kabar kapal tenggelam, operasi SAR pun dilakukan. Tim SAR gabungan dikerahkan, KRI Marlin 877, KN Kamajaya 104 Basarnas Makassar, hingga pemantauan melalui udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Darat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari KM Nurul Salsa. Namun tidak ada korban, hanya pelampung aja yang terapung. Dan hingga sore tadi, sementara pukul 18.00 lokal time, tim SAR gabungan menghentikan sementara dan melaksanakan posko di Pulau Jampea. Begitupun kapal SAR Kamajaya dan melaksanakan Lego Jangkar di sekitar LKK. Selain dihantam ombak, dugaan sementara kapal tenggelam akibat bermuatan lebih lantaran membawa 78 orang, 10 ton beras, 5 ton arang, 4 ekor sapi, hingga 6 unit sepeda motor. Afriansah Lahia, Kompas TV Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Tidak terima antreannya di serobot, sopir truk di Makassar, Sulawesi Selatan menikam rekannya sesama supir di SPBU. Informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.
Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya. Tidak terima antriannya di Serobot, sopir truk di Makassar, Sulawesi Selatan menikam rekannya sesama sopir di SPBU. Korban alami luka, sementara pelaku kini ditahan polisi. Pria berinisial H ini jalani pemeriksaan di Polsek Tamalandria, Makassar, Sulawesi Selatan. H yang bekerja sebagai supir truk itu ditahan setelah menikam supir truk lain di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menikam lantaran kesal. Korban menyerobot antrean saat mengisi BBM jenis solar. Akibat kejadian itu, korban berinisial A dilarikan ke rumah sakit setelah alami luka di bagian dada. Jadi penganiayaan terhadap supir truk, jadi sesama supir truk, di mana penyebabnya masalah antri pengisian BBM solar. Kemudian korban mendahului ataupun memotong jalur antrian dari pelaku, terhingga jadi cekcok antara kedua supir dan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam ke bagian tubuh korban. Pelaku masih jalani pemeriksaan intensif dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lain. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menargetkan kursi Golkar di parlemen akan naik di pemilu mendatang. Kader Golkar pun diminta untuk mengembalikan kejayaan partai tersebut. Ketua Umum Partai Golongan Karya alias Golkar, Bahlil Lahadalia, punya target tinggi untuk parpol berlambang beringin ini di pemilu mendatang. Bahlil menargetkan kursi Golkar di parlemen bisa naik, baik di tingkat kota hingga DPR RI. Hal tersebut disampaikan Bahlil Lahadalia kala membuka musda ke-11 DPD Golkar Sulawesi Selatan di salah satu hotel di Makassar 18 Juli 2026 kemarin. Bahlil pun meminta Ketua DPD Golkar Sulsel untuk bekerja agar Golkar bisa kembali berjaya. Calonnya mendaftar cuma satu. Jadi sementara kami melakukan musda kami sudah buka, sudah barang tentu kita tahu bahwa salah satu lumbung suara Partai Golkar di masa lalu yaitu di Sulawesi Selatan. Dan Sulawesi Selatan itu barometer bagi wilayah timur yang lain. Dan kami berkeinginan besar untuk bagaimana mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Sulsel dan kemudian untuk bagaimana kami bekerja kolektif, bekerja bersama-sama dalam rangka menaikkan kursi partai. Bagi kami, alami dengan kursi partai merupakan perintah dan amanah Munas dan target. Dan yang kedua adalah mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dengan berbagai macam program-program yang sudah direncanakan untuk dieksekusi. Di pemilu lalu, Golkar Sulsel memperoleh 14 kursi di DPRD Sulsel dan 4 kursi di DPR RI. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Pangkalan Udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini jadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar, untuk mengenal dunia kedirgantaraan hingga melihat lebih dekat alutsista milik TNI Angkatan Udara. Ratusan warga dari berbagai kalangan memadati apron Pangkalan Udara El Tari Kupang. Mereka antusias mengikuti kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara yang digelar pada Rabu siang. Kegiatan ini memberikan kesempatan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar, untuk mengenal lebih dekat dunia kedirgantaraan, termasuk melihat peran strategis TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan Dirgantara Nusantara. Di sini pengunjung bisa melihat dan berfoto langsung dengan berbagai alutsista milik TNI Angkatan Udara. 2 alutsista yang paling menyedot perhatian adalah 5 unit pesawat tempur T-50 serta pesawat angkut berbadan lebar C-130 Hercules. Open Base ini sengaja dibuka agar masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa menyaksikan dekat alutsista kebanggaan negara, sekaligus menikmati berbagai hiburan yang disediakan. Siang sampai dengan sore hari ini
Lanut Eltari kedatangan 5 pesawat P-50I dan pesawat Hercules C-130. Beliau hadir di sini dalam rangka persiapan. Esok hari akan berangkat ke Australia dalam rangka pelaksanaan AMX Pitch Black atau Air Maneuver Exercise di Australia selama beberapa pekan ke depan. Dan insya Allah mohon restu untuk semuanya supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selamat. Selain menjadi wahana edukasi, kehadiran 5 pesawat tempur dan pesawat Hercules di Lanut Eltari ini merupakan bagian dari persiapan pasukan sebelum bertolak ke Australia. Mereka akan mengikuti latihan bersama berskala internasional, Exercise Pitch Black, dalam sepekan mendatang. Melalui Open Base, Lanut Eltari berharap dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap kedirgantaraan, sekaligus memupuk semangat bela negara sejak usia dini. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi wisata. Ada wisata perbukitan dan juga lembah yang jadi salah satu alternatif wisata di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Keindahan alam daerah ini menjadikan daerah yang disebut Kilometer 12 ini jadi alternatif wisata bagi warga. Seperti apa keindahan Kilometer 12 ini? Ini dia liputannya. Selamat datang di Kilometer 12, destinasi wisata indah yang terletak di Desa Oel Bubuk, Kecamatan Molo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Begitu tiba, mata Anda akan langsung dimanjakan dengan hamparan perbukitan dan lembah yang hijau rekah. Dari titik ini pula, kemegahan Gunung Mutis yang berdiri gagah di ketinggian 2.247 meter di atas permukaan laut bisa Anda saksikan secara jelas. Tak hanya menyuguhkan panorama alam, jika beruntung, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kawanan ternak sapi maupun kuda milik warga setempat. Kehadiran ternak yang dilepas liar ini kian menambah kesan otentik pedesaan di Tanah Timor. Ya, ini sebenarnya pertama kali saya datang ke sini. Kemarin sih saya sudah sempat lewat ke sini, tapi kok kayaknya kemarin jalan gitu dan agak kaput. Jadi ini hari kedua saya coba datang ke sini lagi. Dan tempatnya ya seperti yang kita lihat ini, emang tempatnya banget dan ya emang top lah pokoknya kalau di sini. Dan udara juga lumayan sejuk walaupun panas, tapi tidak terasa panasnya. Dan kita di sini juga bisa foto-foto landscape, itu sangat cocok. Kalau di sini biasanya ramai itu Jumat, Sabtu, Minggu. Ini banyak orang di sini karena kebetulan itu Basili. Di sini camping biasanya makan bareng, itu foto-foto. Kayak lokasinya cukup bagus biasanya. Ya, destinasi ini dinamakan Kilometer 12 karena jaraknya yang berada tepat di 12 km dari pusat kota Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kilometer 12 bukan sekedar tempat wisata, melainkan sebuah persembahan alam yang luar biasa dari jantung Tanah Timor. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi mengenai PSM Makassar resmi memperkenalkan dari Zeka Lezic sebagai pelatih baru tim Juku Eja. Informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami saudara di Kompas Pagi, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik atau BPS kembali menggelar sensus ekonomi tahun 2026. Kegiatan 10 tahun sekali ini dilaksanakan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi. Data dasar ini akan jadi acuan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan juga regional.
untuk melihat potret terkini dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya yang terkini dan terlengkap. Dijamin kerahasiaannya dan akan dipublis secara agregat, bukan individu. Sensus Ekonomi 2026 kembali digelar. Untuk Sulawesi Selatan, peluncuran sensus ini dilakukan di kantor Gubernur Sulsel di Makassar pada 10 Juni 2026. Peluncuran ini sekaligus menandakan kegiatan 1 dekade sekali ini mulai dilaksanakan di tanah Sulsel. Di Indonesia, kick-off sensus dilakukan lebih awal, yakni pada Mei 2026, dan rencananya pendataan akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026 mendatang. Sensus dilakukan dalam 2 tahap, melalui pengisian mandiri dan door-to-door alias dari rumah ke rumah. Tadi kami menekankan pentingnya dukungan yang solid dari kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota seprovinsi Sulawesi Selatan. Dan yang kedua adalah kami mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan sensus ekonomi. Saya sampaikan ini bukan survei, tapi ini sensus. Sensus itu akan dilaksanakan door to door. Tentu datanya harapan kita akan menjadi sangat akurat dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Dan saya mengharap kepada seluruh masyarakat untuk mensupport, kepala daerah mensupport, semua pimpinan instansi untuk bagaimana welcome dengan TIR ya. Untuk sensus door-to-door, BPS Sulsel mengerahkan 8.700 petugas. Mereka akan menyisir setiap rumah hingga usaha untuk pendataan ekonomi warga. Proses pendataan ini ternyata tak semudah dibayangkan. Petugas harus menghadapi berbagai tantangan. Di kota besar seperti Makassar, petugas kerap mendapatkan warga yang tak acuh. Tak sampai di situ, perkampungan pinggiran juga jadi tantangan lainnya. Petugas harus melewati jalan tak biasa demi pendataan. Cuma tantangannya adalah di respon dari masyarakat sendiri gitu. Nah, jadi kadang ada yang welcome gitu kan, menerima dengan baik, tapi juga ada yang bahkan pintunya pun tidak terbuka gitu. Padahal kita tahu di dalam ada orangnya gitu. Ada juga mungkin yang wilayah yang orang-orangnya sibuk gitu ya. Nah, jadi kita juga agak sulit untuk ketemu gitu. Cuma ya kalau yang buru-buru itu tadi, nah mungkin dia menjawabnya juga sekenanya aja gitu. Jadi berpengaruh ke akuratan data gitu. Beda daerah, beda pula tantangannya. Masih dari daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu Utara. Petugas sensus harus berjibaku dengan kondisi geografis wilayah ini. Melewati sungai, jalan yang berlumpur, hingga susah sinyal, bagian yang harus dihadapi petugas. Tak sampai di situ, pendataan pun terkadang dilakukan di perkebunan hingga area persawahan. Sulit yang kita maksud ada 3 kecamatan, yaitu Seko, Kecamatan Rampi, dan Kecamatan Rongkong. Dari wilayahnya tentu tidak ada transportasi umum yang memadai dan jarak yang sangat jauh antar desa. Lalu yang berikutnya adalah masalah provider sinyal yang tentu menyusahkan atau memberikan tantangan tersendiri kepada kami dalam pendataan ini yang harus memakai internet. Tantangan ternyata tak sampai di situ. Kejujuran responden dalam mengisi data jadi yang terberat. Untuk itu, petugas pun terus memberikan sosialisasi manfaat sensus ekonomi.
Namun yang paling berat bagi kami adalah bagaimana responden itu bisa menjawab jujur. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami berharap bahwa sekali lagi data yang diberikan oleh kepada BPS, petugas kami, itu dijamin oleh undang-undang. Dijamin kerahasiaannya dan akan dipublis secara agregat, bukan individu. Kerahasiaan data juga bagian dari sosialisasi petugas agar warga tak ragu mengisi sensus ekonomi kali ini. Data yang disampaikan dijamin dalam undang-undang hingga tak akan dibocorkan. Tidak ada kaitan dengan apapun ya, misalkan pajak atau apalagi ya, itu tidak ada kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi ini murni untuk kepentingan statistik, ini murni untuk kepentingan base data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Sensus ekonomi penting untuk memotret kondisi real, menyediakan data dasar, dan memetakan struktur seluruh kegiatan usaha di Indonesia. Data ini akan jadi landasan pemerintah dalam menyusun arah dan kebijakan ekonomi yang tepat. Ini sensus, artinya pendataan lengkap, bukan sampling, karena ini bukan survei. Dengan kita memperoleh data yang lengkap, data terkini, ini akan sangat bermanfaat bagi para kepala daerah, bagi pemerintah pusat, dan juga tentunya pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat potret terkini dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya, yang terkini dan terlengkap. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Nantinya data sensus bisa jadi fondasi bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan, mengevaluasi kebijakan ekonomi, serta menentukan sektor yang perlu diperkuat. Dunia usaha pun bisa memanfaatkan data sensus untuk membaca tren industri, analisis pasar, hingga mencari peluang usaha baru. Sementara di sektor pendidikan, sensus menyediakan data yang akurat bagi para akademisi hingga jadi bahan peneliti. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita ke informasi olahraga. PSM Makassar resmi memperkenalkan Darije Kalezic sebagai pelatih baru tim Juku Eja. Pelatih asal Bosnia Herzegovina tersebut akan menukangi PSM selama 3 tahun ke depan. Darije Kalezic resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru PSM Makassar. Pria asal Bosnia Herzegovina itu akan jadi juru taktik tim Juku Eja di kompetisi Super League musim 2026-2027. Darije dikontrak PSM dengan durasi 3 tahun. Bersama 3 staf kepelatihan dan seorang tim medis, Kalezic siap memberikan yang terbaik untuk pendukung pasukan Rama. Rumit tapi membutuhkan waktu yang panjang. Jadi kami memulai komunikasi dengan coach itu mungkin di bulan Maret kalau saya tidak salah. Bulan Maret 2026. Pada saat itu bagi kami PSM berada dalam fase yang cukup krusial pada bulan tersebut. Kemudian kami mengadakan komunikasi, kami berdiskusi tentang keadaan PSM pada saat itu. Kemudian coach juga menonton pertandingan-pertandingan kita di bulan-bulan terakhir di kompetisi. Kemudian kami berdiskusi lebih lanjut setelah musim berakhir, dan akhirnya keputusan kita ambil bahwa Coach Darije bersedia untuk kembali ke Makassar dan mengembalikan identitas tim dari PSM. Darije Kalezic bukanlah sosok asing bagi tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. 7 tahun lalu atau tahun 2019 silam, Kalezic sukses mempersembahkan gelar juara Piala Indonesia musim 2018-2019. I saw that PSM doesn't perform like I was expecting. Saya lihat PSM tidak memberikan performa seperti yang saya harapkan, especially not like in the period when I was coach and later. Terutama pada periode saya ada di sini dan setelah itu. And that was obvious that was something going wrong with PSM when PSM finished also as a number 15 in the league. Dan tentu saja kelihatan ada sesuatu yang salah berjalan di sini dan yang menyebabkan tim PSM berada di posisi 15.
many players leave the PSM. Ada banyak pemain yang meninggalkan PSM. But in the period when PSM had difficult time, it was for me an important goal to come back and to have big challenge to help PSM together with all those people to get him back there where he belongs. Namun pada masa-masa sulit ini saya kayak terpanggil untuk bekerja di PSM, mengambil tantangan ini untuk bekerja kembali dengan orang-orang Makassar, membawa PSM Makassar kemana selayaknya PSM Makassar berada. Hadirnya Darije Kalezik jadi angin segar bagi pendukung PSM Makassar. Mereka berharap kejayaan PSM bisa kembali dari racikan tim pelatih 56 tahun tersebut. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Pemain timnas Indonesia Tom Haye menargetkan Garuda bisa meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Usai menjalani pemusatan latihan timnas di Bali United Training Center Gianyar, Bali Sabtu siang, Tom Haye menegaskan seluruh skuad dalam kondisi siap dan optimistis menghadapi Piala AFF 2026. Menurutnya fasilitas latihan yang memadai, suasana tim yang positif, serta semangat tinggi para pemain menjadi modal penting untuk meraih target juara. Yeah, I think that's pretty clear. We are competing to win, so that's the main focus. We are not afraid to say that. We've played a lot of finals, so that's the main target, of course. Laga final Piala Dunia menjadi magnet nonton bareng warga di sejumlah daerah. Saudara, kami kembali usai jeda, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Usai mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0, La Roja kembali merengkuh gelar juara setelah 16 tahun. Final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol kontra Argentina. Kedua tim bermain sama kuat 0-0 di waktu normal. Meski Spanyol bermain lebih dominan dibanding Argentina. Albiceleste harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua di akhir babak kedua. Ferran Torres yang baru masuk babak kedua akhirnya menjadi penentu kemenangan Spanyol. Ini adalah gelar juara dunia kedua bagi Spanyol setelah sebelumnya meraih gelar yang sama pada tahun 2010. Supporter Spanyol yang berkumpul sekitar Bopax Wembley, Inggris langsung bersuka cita menyambut gol Ferran Torres yang jadi penentu kemenangan Spanyol. Di lokasi ini tak hanya fans Spanyol yang berkumpul, tapi ada juga supporter Argentina. Ferran Torres menjadi pahlawan Spanyol yang masuk di babak kedua. Tim Liputan. Laga final Piala Dunia menjadi magnet nonton bareng warga Palu. Salah satunya digelar di halaman kantor TVRI Sulawesi Tengah pada Senin dini hari. Spanyol menjadi juara Piala Dunia tahun 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Pertandingan ini berlangsung hingga babak tambahan. Para pendukung masing-masing tim sepak bola sepanjang laga tampak serius menyaksikan idolanya berlaga di final Piala Dunia. Rizky, salah satu pendukungnya tim Spanyol, bilang terhibur dengan hasil pertandingan. Di Kota Palu, ada beberapa titik lokasi nonton bareng, salah satunya di halaman kantor TVRI Sulawesi Tengah. Luar biasa sekali ya, di mana kita bisa melihat Spanyol kembali meraih gelar juara Piala Dunia setelah 2010 kemarin, dan pertandingannya betul-betul seru. Argentina juga menunjukkan perlawanan yang cukup bagus, tapi
sekali lagi Spanyol berhasil kembali meraih juara. Dan ini memang betul-betul prestasi generasi emas bagi timnas Spanyol di tahun ini. Warga sekitar pun tampak antusias hingga duduk di pagar kantor. Meski demikian, acara nonton bareng berjalan lancar dan aman hingga usai. Tim Liputan, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, nonton bareng final Piala Dunia juga digelar di kota Manado, tepatnya di kawasan parkir Megamas Manado, Sulawesi Utara. Ribuan warga tumpah ruah menikmati nonton bareng kali ini. Gelaran nonton bareng final Piala Dunia di kota Manado dipusatkan di kawasan Megamas Senin dini hari. Nobar Piala Dunia kali ini kolaborasi Kodam 13 Merdeka bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ribuan warga terpantau tumpah ruah hadir di nobar yang dibuat untuk memberikan hiburan dan mempererat kebersamaan antara warga. Nampak hadir Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dan Pangdam 13 Merdeka Mirza Agus. Dan Rem 131 Santiago Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi selaku Ketua Panitia bilang, agenda nonton bareng ini telah dipersiapkan selama sebulan terakhir. Pihaknya terkesan dengan antusias warga yang hadir melebihi perkiraan. Sementara ini sudah menyusun bangku-bangku ini, serta stage yang ada itu kurang lebih hanya 2.500. Di luar ekspektasi kami, ketika kami gelar di satu kawasan boulevard sini ya, di Megamas ini, ternyata yang hadir lebih dari 15.000 penonton. Dan ini sangat di luar ekspektasi kami. Ternyata masyarakat Sulawesi Utara sangat menggemari olahraga sepak bola. Kegiatan itu juga disambut antusias oleh warga Kota Manado, terlebih oleh pendukung timnas Spanyol yang baru saja keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Hari jam 3 sudah di sini, setengah 3 likatun. Tadi saya sempat menangis karena gila gol-gol di menit terakhir. Karena kan Spanyol habis menang Euro, baru menang Piala Dunia tuh. Jadi mudah-mudahan tuh Euro 3 gelar kurang. Acara nonton bareng berlangsung aman dan kondusif. Usai kegiatan, para pendukung timnas Spanyol langsung menggelar konvoi merayakan tim kesayangannya juara Piala Dunia 2026. Swindi Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Usai nonton bareng, saudara, pendukung tim Spanyol dan Argentina melakukan konvoi bersama merayakan berakhirnya perhelatan 4 tahunan. Berakhir sudah perhelatan sepak bola 4 tahunan. Di babak final, Spanyol keluar sebagai juara usai mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Usai menyaksikan nobar final Piala Dunia di halaman kantor Bupati Merauke, warga langsung melakukan pawai. Menariknya, tak hanya pendukung tim Spanyol saja yang melakukan konvoi. Terpantau, sejumlah pendukung Argentina juga terlihat mengikuti konvoi. Bupati Merauke menyebut hal tersebut bukti tingginya sportivitas warga Merauke. Mana kita menumbuhkan sportivitas di kalangan masyarakat kita supaya ke depan juga masyarakat diharapkan juga bisa sama-sama mendukung event-event. Dan mungkin suatu saat Indonesia kita harapkan juga bisa ambil bagian dalam pesta olahraga sejagat ini. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, informasi mengenai tim SAR gabungan terus lakukan pencarian terhadap korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan. Akan kami hadirkan untuk Anda, saudara, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Anda kembali bersama kami, saudara, di Kompas Pagi. Masih bersama saya, Gufran Lamataha. Kita ke informasi selanjutnya. Tidak terima antreannya di Serobot, supir truk di Makassar, Sulawesi Selatan menikam rekannya sesama sopir di SPBU. Korban alami luka, sementara pelaku kini ditahan polisi. Pria berinisial H ini jalani pemeriksaan di Polsek Tamalandria, Makassar, Sulawesi Selatan. H yang bekerja sebagai supir truk itu ditahan setelah menikam supir truk lain di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menikam lantaran kesal. Korban menyerobot antrean saat mengisi BBM jenis solar. Akibat kejadian itu, korban berinisial A dilarikan ke rumah sakit setelah alami luka di bagian dada. Jadi penganiayaan terhadap supir truk, jadi sesama supir truk, di mana penyebabnya masalah antri pengisian BBM solar. Kemudian korban mendahului ataupun memotong jalur antrian dari pelaku, terhingga jadi cekcok antara kedua supir dan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam ke bagian tubuh korban. Pelaku masih jalani pemeriksaan intensif dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi tenggelamnya kapal Nurul Salsa di Selayar. Tim SAR kembali menemukan 2 korban kapal Nurul Salsa yang selamat. Keduanya ditemukan selamat oleh nelayan. Alhamdulillah. Proses pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 penumpang kapal tersebut dalam kondisi selamat. Keduanya ditemukan oleh kapal nelayan sekitar Pulau Balaloho, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Usai ditemukan, keduanya langsung dievakuasi ke pulau terdekat sebelum diserahkan ke tim SAR untuk dibawa menuju Pelabuhan Benteng, Kepulauan Selayar. Dan setelah dievakuasi direncanakan akan dibawa ke Pelabuhan Benteng. Namun sampai saat ini masih dilakukan penanganan medis di atas KRI Marlin, sembari melakukan pemantauan di wilayah penemuan korban. Mudah-mudahan korban bisa ditemukan. Dan saat ini juga kelima korban yang tadi sudah dievakuasi oleh KM Kamajaya saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan khusus dari tim kesehatan. Dengan ditemukannya 2 orang korban ini, data sementara korban KM Nurul Salsa yang selamat sebanyak 50 orang. 1 orang meninggal dunia dan 18 orang masih dalam proses pencarian. Afriansyah Lahia, Kompas TV, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan terus lakukan pencarian terhadap korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa terus dilakukan. Tim SAR gabungan menambah personil dan juga peralatan pencarian. Pencarian dilakukan menggunakan Marlin 877, KRI Hiu 634, KN SAR Kamajaya 104, KN SAR Pacitan 102, dan KN SAR Puntadewa 250. Pencarian juga dilakukan menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara, juga dilibatkan untuk memantau para korban melalui udara. Wilayah pencarian terus diperluas meski terkendala cuaca buruk seperti gelombang tinggi hingga angin kencang. Masing-masing sektor pencarian melakukan pencarian seluas 377 mil dan sementara itu KN SAR Kamajaya saat ini telah melaksanakan pencarian tadi malam dan saat ini menuju ke Pelabuhan Benteng Selayar dan membawa 5 korban yang dievakuasi oleh nelayan kemarin. Dan rencana akan dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Kabupaten Selayar. Ada juga kendala-kendala hari ini di masalah cuaca yang sangat ekstrim. Informasi dari Puntadewa dari Memere pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar, yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi hari ini. Saya Gufran Lama Taha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.